Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memeriksa ABI atau ABPI. ABPI adalah pemeriksaan medis non-invasif, yaitu tidak memerlukan jarum dan tidak memerlukan alat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Jadi kita cukup memeriksa tekanan sistol pada arteri pada kaki dengan tekanan sistol pada arteri pada lengan. Apa sih tujuan pemeriksaan ABI? Tujuan pemeriksaan ABI adalah untuk mengetahui aliran darah yang menuju ke ekstremitas, terutama adalah ekstremitas bawah. Nah, pemeriksaan ini diindikasikan yang pertama untuk mendiagnosa, yaitu diagnosa seperti PAD atau penyakit arteri perifer, yaitu perifer arterial disease. Yang kedua adalah untuk memprediksi atau prognosis suatu tindakan. Misalnya kita melakukan perawatan luka, apakah luka itu bisa sembuh atau tidak, itu bisa diprediksi dengan pemeriksaan ABI ini. Kalau ABI-nya rendah, tentunya pemeriksaan ini akan membantu apakah luka itu nantinya bisa sembuh atau tidak. Kalau ABI-nya rendah, tentunya luka itu tidak akan bisa sembuh, bahkan akan menjadi lebih parah ataupun berujung amputasi. Kemudian bisa juga untuk screening daripada pada pasien-pasien dengan hipertensi dan pasien DM yang umurnya kurang lebih 40 tahun ke atas dan mohon maaf biasa merokok, itu akan meningkatkan resiko akan terjadinya penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, penyakit ginjal ataupun stroke. Nah, dengan pemeriksaan ABI ini akan dikurangi atau men-screening daripada kejadian-kejadian tersebut. Kalau ABI-nya rendah mungkin akan bisa diobati atau diperbaiki. Yang keempat adalah evaluasi. Jadi pemeriksaan ABI ini juga bisa mengevaluasi, misalnya nih pasien post operasi lutut, kita bisa evaluasi kalau dengan pemeriksaan ABI ini apakah kalau ABI rendah tentunya operasi lutut itu akan tidak berhasil ataupun akan kemungkinan akan menjadi gagal, ataupun operasi penyakit jantung apabila post operasi jantung ABI-nya rendah, kemungkinan juga penyembuhannya akan sulit. Nah, itulah 4 dari kriteria mendiagnosa menggunakan ABI. Tentunya caranya bagaimana? Kita memeriksa daripada arteri dorsalis seperti sini, kemudian arteri dorsalis seperti di sini antara jempol sama ini kita ambil di sini, kemudian arteri brachialis di sini. Kita lakukan ya. Pertama kali kita akan memeriksa kita raba arterinya, kemudian kita periksa sistolnya. Hasilnya sistolnya ada 180. Kemudian kita periksa arteri brachialis. Hasilnya adalah 180. Jadi arteri tibialis 180 dibagi dengan arteri brachialis 180. Hasilnya adalah 1. Nah, kalau 1 hasilnya berarti
ini adalah nilai normal. Nilai normal adalah 1 sampai 1,4. Kalau lebih dari 1,4 terjadi kalsifikasi, harus dirujuk ke bedah vaskuler. Tapi kalau nilainya 0,8 sampai 0,9 itu masih tidak perlu tindakan. Kemudian kalau nilainya 0,8 sampai 0,9 itu adalah penyakit arteri yang ringan. Kemudian atau some artery disease. Kalau antara 0,5 sampai 0,8 adalah moderate artery disease. Kalau kurang dari 0,5 adalah severe artery disease atau penyakit arteri yang berat. Demikian pemeriksaan ini. Ini pemeriksaan yang mudah dan sangat berguna untuk pasien, terutama pasien-pasien diabetes mellitus dan hipertensi, agar tidak terjadi luka ataupun tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.